Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini admin akan membahas tentang seleksi Asia Talent Cup untuk musim tahun 2024 Sob. Tapi sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat-sobat balap mania yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sobat balap mania dapat mendukung channel ini untuk dapat terus berkembang dengan cara tidak skip iklan-iklan yang muncul di video ini. Oke sob, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Seperti yang admin bilang di awal tadi ya, kita akan membahas tentang seleksi dari kejuaraan IDEMENSU Asia Talent Cup untuk musim 2024. Seleksi IDEMENSU Asia Talent Cup ini dimulai dengan memilih 90 orang calon pembalap muda yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sob. Kemudian dari 90 orang peserta yang terpilih tersebut, mereka akan menjalani seleksi yang dilaksanakan di sirkuit karting Sepang, Malaysia. Nah sob, untuk seleksinya sendiri langsung dipimpin oleh Direktur Promosi Bakat Eksternal Dorna, yaitu Alberto Puig. Sobat balap mania pasti kenal kan siapa itu Alberto Puig? Dia adalah mantan pembalap Grand Prix yang berasal dari Spanyol. Dan dia juga adalah manajer tim untuk Repsol Honda di MotoGP sob. Bisa dibilang Alberto Puig adalah sosok penting di dalam tubuh Honda Racing Corporation. Oke sob, kembali lagi membahas mengenai seleksi Asia Talent Cup, di mana dari 90 orang calon pembalap muda yang terpilih untuk mengikuti seleksi, akhirnya Dorna akan mengumumkan hanya 10 nama pembalap baru atau rookie yang terpilih untuk musim 2024. Dan juga akan dipilih 10 nama pembalap cadangan. Selain 10 pembalap tetap yang baru terpilih untuk bergabung di Grid Asia Talent Cup musim 2024, nanti juga akan dipilih beberapa nama potensial yang sudah bergabung di musim sebelumnya, yaitu di musim 2023, yang nantinya akan tetap melanjutkan balapan di Asia Talent Cup pada musim 2024. Dari pantauan admin, ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam seleksi Asia Talent Cup ini sob, seperti lap time yang diraih oleh masing-masing pembalap. Namun tentu saja ya sob, ini bukan menjadi prioritasnya. Tentu saja ada faktor-faktor lainnya, seperti karakteristik dari masing-masing pembalap di dalam maupun di luar dari sirkuit. Kemudian umur juga mempengaruhi, dan juga kebangsaan, karena dari pihak Asia Talent Cup harus menciptakan keseimbangan ya sob. Dari hasil seleksi Asia Talent Cup untuk musim 2024, sebanyak 10 pembalap tetap yang terpilih, hanya satu orang pembalap yang terpilih dari Indonesia, yaitu MK Ramadipa. Dan juga untuk pembalap cadangannya juga terpilih hanya satu orang pembalap dari Indonesia, yaitu Muhammad Ramaputra Septiawan. Loh Min, jadi nanti di Asia Talent Cup musim 2024 cuma satu orang pembalap ya dari Indonesia? Well, mungkin tidak ya sob, karena di musim 2023 ini masih ada beberapa pembalap Indonesia yang kemungkinan akan dipertahankan untuk musim balap Asia Talent Cup 2024. Jadi kita tunggu saja pengumumannya di akhir musim 2023 ini. Oke sob, di sini admin akan mengajak sobat-sobat balap mania untuk mengenal siapa itu MK Ramadipa. Bagi sobat-sobat balap mania yang sering mengikuti kejuaraan nasional di Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama MK Ramadipa. Bahkan MK Ramadipa juga sempat mendapat julukan The Baby Alien di dalam dunia balap motor di Indonesia. Hampir mirip-mirip dengan Veda Ega Pratama ya sob, yang di awal kemunculannya ini sangat fenomenal. MK Ramadipa seperti itu juga, yang dimana di awal-awal kemunculannya di dalam dunia balap motor sering membuat fenomenal. Seperti ketika MK Ramadipa mengikuti kejuaraan balap motor di mana ia bersaing dengan senior-seniornya, yang pada kesempatan itu MK Ramadipa bisa mengalahkan seniornya dan menjadi juara. Akan tetapi berbeda dari Veda Ega Pratama, yang dimana kalau Veda Ega Pratama dari awal karirnya sudah menggunakan motor dari pabrikan Honda, sedangkan MK Ramadipa dari awal karirnya menggunakan motor dari pabrikan Yamaha. Bahkan pada saat itu, admin berpikir MK Ramadipa akan menjadi pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, seperti halnya Aldi Satya Mahendra. Untuk umur sendiri, MK Ramadipa dan Veda Ega Pratama terpaut 1 tahun ya sob, dimana Veda Ega Pratama kelahiran 2008, sedangkan MK Ramadipa kelahiran 2009. Sampai dengan tahun 2021, MK Ramadipa masih menggunakan motor dari pabrikan Yamaha.
Barulah pada tahun 2022, MK Ramadipa berpindah menggunakan motor dari pabrikan Honda, yang pada saat itu MK Ramadipa direkrut oleh tim Honda Narendra. Walaupun baru menggunakan motor dari pabrikan Honda, namun MK Ramadipa dapat dengan cepat beradaptasi. Ini dibuktikannya dengan beberapa prestasi yang ia raih di kejuaraan nasional baik Motoprix maupun di One Prix. Bahkan, MK Ramadipa berhasil menjadi overall champion pada kejuaraan nasional Motoprix Regional B yang ia ikuti pada tahun 2022. Yang pada tahun itu juga, ia bersaing dengan Veda Ega Pratama di kejuaraan nasional. Yang mana pada saat itu MK Ramadipa dan Veda Ega Pratama masih berada di kelas rookie. Serta di tahun 2022 tersebut, MK Ramadipa juga terpilih menjadi salah satu siswa dari Astra Honda Racing School. Nah, sampai di sini karir balap internasional MK Ramadipa semakin jelas saja sob. Prestasi MK Ramadipa bukan hanya di level nasional saja, bahkan MK Ramadipa ini sudah menjajal balapan sampai ke level Asia. Seperti saat MK Ramadipa direkrut oleh salah satu tim Honda Malaysia yaitu SCK Honda pada saat gelaran Asia Road Racing Championship tahun 2022 yang diselenggarakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada saat itu MK Ramadipa direkrut untuk balap di kategori Underbun 150. Walaupun saat itu merupakan penampilan perdana MK Ramadipa di kejuaraan Asia Road Racing Championship, namun MK Ramadipa bisa memberikan penampilan yang fenomenal, di mana saat itu MK Ramadipa berhasil finish di posisi kedua. Ini membuat nama MK Ramadipa tercatat sebagai pembalap termuda yang berhasil berdiri di podium juara pada kategori Underbun 150cc di kejuaraan Asia Road Racing Championship. Selain balap di kejuaraan Asia Road Racing Championship, MK Ramadipa juga mendapat kesempatan dari Astra Honda Indonesia untuk balap di kejuaraan Thailand Talent Cup. Yap, benar sekali sob. Thailand Talent Cup ini seperti Asia Talent Cup juga ya. Motornya menggunakan Honda NSF 250R. Yang balapannya hanya diselenggarakan di Thailand saja sob. Penampilan MK Ramadipa di kejuaraan Thailand Talent Cup ini juga sangat baik, di mana pada saat ronde keempat kejuaraan Thailand Talent Cup ini, MK Ramadipa berhasil finish di posisi pertama. Di dalam kejuaraan Thailand Talent Cup bukan hanya diisi pembalap Thailand saja ya, tetapi ada juga pembalap dari negara Asia lainnya, seperti pembalap dari India, pembalap dari Vietnam, dan juga ada pembalap dari Malaysia. Bahkan, Tayo Purusato juga sebelum mengikuti kejuaraan Asia Talent Cup, ia terlebih dahulu mengikuti kejuaraan Thailand Talent Cup ini sob. Yap, benar sekali sob. Tayo Purusato yang sekarang balap di Moto3 sebelumnya pernah juga mengikuti kejuaraan Thailand Talent Cup ini. Bukan sampai di situ saja sob penampilan MK Ramadipa di kejuaraan balap Asia. Bahkan MK Ramadipa juga sudah pernah balap di kejuaraan Asia Talent Cup. Yap, benar sekali sob, di kejuaraan Asia Talent Cup. Tepatnya pada ronde ketiga Asia Talent Cup di tahun 2023 ini sob, yang mana pada saat itu MK Ramadipa tampil sebagai pembalap wildcard di Mandalika. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Semoga saja di Asia Talent Cup musim 2024, pembalap-pembalap Indonesia bisa memberikan penampilan terbaiknya seperti halnya Veda Ega Pratama yang bisa menjadi overall champion pada Asia Talent Cup 2023. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.